Okay, hello student, how are you today? I hope you still in a good health today. Okay, today we will learn about thematic. Okay, before we start the lesson, let us pray together. Let us pray. Our Father in heaven, we thank you for your blessing. We thank you for your guidance in our life. Today, we want to start our lesson thematic PKN. Please bless us, bless our student at home, so they can follow study today well. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray to you. Amen. Okay, let me start. Okay. Kita akan mulai pembelajaran tematik muatan PKN. Ini dari pembelajaran 2. Oke, kamu bisa melihat di layar handphone kamu atau di laptop kamu. Situ ada gambar seorang anak sedang memberikan minuman atau susu kepada hewan peliharaannya, ya, kucing. Nah, di situ Tony dikatakan bersikeras ingin memelihara kucing. Namun, ibu dan ayah keberatan jika Tony memelihara banyak kucing. Nah, pertanyaannya, apakah setujukah kamu dengan tindakan Tony yang ingin memelihara kucing atau hewan peliharaan? Ya, tentunya kita setuju-setuju saja kan. Nah, namun apa dampaknya bagi lingkungan di rumahnya? Karena di rumahnya kan ada orang lain, yaitu ada ayahnya, ada ibunya, mungkin ada adiknya atau kakaknya. Nah, apakah kamu setuju dengan sikap ayah dan ibu Tony? Ya, mereka keberatan jika Tony memelihara banyak kucing. Nah, mengapa? Lalu apa kira-kira usulanmu untuk menyelesaikan masalah di atas? Nah, itu salah satu contoh dulu ya. Itu tentang sikap seorang anak dan juga orang tua ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama adalah menjelaskan penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan juga menjelaskan penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita dituntut untuk peduli ya, peduli dengan lingkungan, dengan orang lain, dan juga tanggung jawab yang dituntut. Oke, kita lanjutkan. Ayo perhatikan. Nah, kita mulai dengan menjelaskan penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan di sini ya, ada lambang yaitu kepala banteng. Ini menunjukkan simbol dari sila keempat. Dan bunyinya pasti kamu sudah tahu semua ya. Ya, sila keempat berbunyi, ayo bersama-sama. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini adalah bunyi dari sila keempat dan juga simbol dari sila keempat. Nah, kita akan belajar lebih lagi mengenai penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan. Oke, kamu saksikan ada video di sini ya. Oke, silakan.
Oke, tadi ya, itu sebuah video yang boleh kamu perhatikan mengenai pengamalan sila keempat. Oke, kita lanjutkan dengan berdiskusi ya. Oke. Perhatikan di situ nilai sila keempat Pancasila hendaklah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita diskusikan bersama cara menyelesaikan masalah berikut ini. Kamu perhatikan, ya, masalahnya adalah ya di sini di sekitar rumah Nina terdapat restoran ayam bakar ya yang cukup laris. Ketika restoran ramai, kendaraan para pengunjung yang diparkir memenuhi bahu jalan sampai penuh jalannya ya. Jadi mungkin orang akan susah lewat. Nah, selain itu, sampah dari restoran menumpuk dan baunya mengganggu warga sekitar. Nah, dari permasalahan ini, bagaimana kita menerapkan nilai-nilai sila keempat? Ya, oke. Nah, kita diskusi. Jadi di sini seseorang yang memiliki restoran ayam ini, yaitu ayam bakar ini, ya dia punya hak untuk berjualan, ya, dia punya hak berjualan, iya. Oke, tapi haknya itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan juga tidak boleh merugikan hak orang lain, ya kan? Di sini hak orang lain di mana? Yaitu parkiran penuh sehingga bahu jalan itu orang tidak bisa lewat. Kemudian sampah-sampah dari restoran itu baunya mengganggu warga. Jadi hak orang lain atau warga di sekitarnya itu terganggu dan itu tidak boleh. Itu seperti di dalam nilai-nilai pengamalan sila Pancasila yang keempat ya, itu apa? Ya, tentang hak ya. Setiap orang melakukan haknya dengan penuh tanggung jawab ya, tapi dia harus memperhatikan hak orang lain juga. Nah, ini jadi si punya restoran ini dia harus melakukan nilai Pancasila sila keempat yang tadi itu, yang mengenai hak gitu. Oke. Nah, di sini salah satu penerapan nilai Pancasila sila keempat. Oke. Itu ya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 6. Coba kamu perhatikan dulu. Amati gambar, ada 3 gambar di sini. Oke. Ada seorang nelayan sedang menangkap ikan, ada yang keluarga di rumahnya sedang bekerja sama, dan ada seorang anak ya yang ditolong oleh orang lain, anak yang lain. Nah, dari kegiatan-kegiatan di atas mungkin dapat kamu temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya mungkin nelayan ya ada, kalau di Batam ada ya. Oke, kemudian sikap-sikap apa yang ditunjukkan pada gambar di atas ini? Mulai dari nelayan yang keluarga bekerja sama dan juga ada anak yang menolong. Apakah ada dari sikap tersebut yang mencerminkan pengamalan sila kelima Pancasila? Oke, coba kamu berikan pendapatmu ya. Nah, nanti kamu bisa melihat, lalu nanti teacher akan menampilkan yang manakah itu yang memenuhi atau mencerminkan pengamalan sila kelima Pancasila. Oke, sudah kamu dapat ya. Oke, kita lanjutkan dulu, nanti teacher akan berikan jawabannya. Oke, selanjutnya kita mau mendiskusikan nilai-nilai yang terkait dengan sila kelima Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, lambang dari sila kelima adalah padi dan kapas ini ya. Nah, di sini ada contoh kasus yaitu tentang seorang nelayan ya. Pak Ilham merupakan seorang nelayan. Ia bekerja keras mencari ikan agar dapat memenuhi
atau menghidupi keluarganya. Bekerja keras merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Ya, ingatkah kamu bunyi sila kelima Pancasila? Ya, bunyinya adalah, ya bersama-sama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita lanjutkan lagi. Ayo kita pelajari lebih mendalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Oke, kita lanjutkan. Nah, ayo perhatikan. Nah, ada beberapa penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu bersikap adil terhadap orang lain. Yang kedua, tidak bersikap boros atau bergaya hidup mewah. 3. Suka bekerja keras. Yang keempat, memberi pertolongan kepada orang lain tanpa pamrih. Kemudian, menghargai hasil karya orang lain. Dan yang terakhir, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Ya, di sini ada sebuah contoh, ada gambar seorang anak yang jatuh dari sepeda lalu ditolong oleh temannya. Nah, menolong teman merupakan salah satu contoh penerapan sila kelima Pancasila. Nah, dari sini yang mana itu? Ya, dari sini adalah nih contohnya. Dari penerapan sila, memberi pertolongan kepada orang lain tanpa pamrih. Nah, ini adalah salah satu contohnya, ya ini, menolong teman ya tanpa pamrih. Ya mungkin saja ini tidak kenal dengan anak ini, tapi karena dia melihat ada yang jatuh lalu dia tolong. Nah, ini namanya memberi pertolongan kepada orang lain tanpa pamrih. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Nah, yang tadi, yang gambar pertama, kamu perhatikan tadi yang kasus yang ada gambar. Nah, yang ini Pak nelayan ini dia bekerja keras. Berarti ini bekerja keras adalah suatu pengamalan sila kelima ya. Terus yang menolong anak ini juga termasuk menolong tanpa pamrih. Ini adalah pengamalan sila ke-5. Oke. Dan juga kita perhatikan ya. Oke, kita ada contoh kasus selanjutnya. Nah, kamu nanti bisa melihat di situ di layarmu. Rani gemar menggambar. Akan tetapi ketika sedang menggambar dan melakukan sedikit kesalahan, ia langsung membuang kertas tersebut dan mengulang menggambar dengan kertas yang baru. Nah, hal tersebut ia lakukan terus-menerus sampai gambarnya ia rasa sempurna. Nah, tak heran jika ia sedang menggambar banyak tumpukan kertas yang tidak terpakai. Oke. Nah, dari sini, dari kasus yang ini, ya, apa pendapatmu tentang sikap Rani? Apakah dia sudah mencerminkan sila nilai Pancasila yang kelima? Terus, menurutmu apa yang sebaiknya dilakukan Rani agar sikapnya tersebut sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila? Oke, kita bahas ya. Nah, Rani di sini dia bertentangan dengan nilai sila kelima. Yang mana itu? Yaitu tentang apa? Dia bersikap boros, bergaya hidup mewah. Ya, kertasnya dibuang-buang, ya kan? Banyak-banyak. Nah, jadi dia tidak mencerminkan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau menurutmu bagaimana sebaiknya sikapnya Rani? Ya, sebaiknya dia tidak membuang-buang kertas. Kalau salah bisa saja dihapus harusnya kan? Ya, dengan penghapus. Nah, itu. Oke. Nah, itu tadi kasus tentang seorang anak ya yang tidak mengamalkan sila ke nilai-nilai sila kelima ya. Dia bersikap boros. Ya, bergaya hidup mewah.
Sekarang kita akan melanjutkan merangkum apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Ya, apa yang sudah kamu pahami dari pembelajaran hari ini, yaitu bagaimana kamu menjelaskan penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan juga menjelaskan penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi teacher sudah menunjukkan kepada kalian contoh-contoh penerapan nilai-nilai sila keempat dan juga nilai-nilai penerapan nilai sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dapat teacher buatkan di sini contoh penerapan sila keempat dari contoh gambar dan juga dari contoh kasus, bahwa yang pertama contoh penerapannya yaitu dimana yang tadi seorang anak yang memelihara hewan peliharaan tapi orang tuanya tidak setuju, maka ya sebaiknya dilakukan adalah melakukan musyawarah. Ini adalah salah satu contoh penerapan sila keempat, yaitu bermusyawarah untuk mendapatkan suatu mufakat. Nah, contoh yang kedua juga tadi, contoh kasusnya adalah seorang yang berjualan, yang tadi jualan ayam goreng tadi, dia juga harus mencerminkan sila keempat, yaitu melaksanakan hak dengan penuh tanggung jawab, dengan tidak atau dengan tetap menghargai hak orang lain. Nah, itu beberapa contoh. Kamu bisa mencarinya lagi nanti, beberapa contoh penerapan nilai sila keempat. Nah, untuk nilai penerapan sila kelima, yaitu tadi ada contoh seorang nelayan yang menangkap ikan, suka bekerja keras. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan nilai sila kelima, yaitu bekerja keras. Kemudian yang kedua, contoh anak yang menggambar, yang memboros-boros kertas. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan nilai Pancasila sila kelima, yaitu tidak bersikap boros atau bergaya hidup mewah. Nah, pasti ada banyak lagi di dalam kehidupan sehari-hari mengenai contoh-contoh pengamalan atau penerapan sila-sila dalam Pancasila. Oke, kamu bisa cari yang lain ya, dari bukumu atau dari kehidupan sehari-hari. Oke, sampai di situ pembelajaran hari ini. Ya, demikian pembelajaran kita. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Oke, teacher mengingatkan tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, dan juga gunakan masker ketika keluar rumah. Oke, sampai di sini. God bless you.